unterwegs sind, dass sofort die Tiere so auf ihn zukommen und ihn. Sain UU Tasain UU yang artinya halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Mang Osa. Film kali ini bertemakan peristiwa time traveler dari seorang tokoh yang tak asing bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Dengan hanya melihat bentuk kumisnya saja, kalian pasti bisa menebak siapa orang tersebut. Ya, siapa lagi kalau bukan Adolf Hitler. Film ini menceritakan perjalanan sosok Hitler yang berada di era digital 4.0 alias zaman di mana dunia sudah kembali tentram. Film dimulai dengan adanya sosok Adolf Hitler yang sedang rebahan sekaligus terbangun dari tidurnya pada tahun 2014. Ia terheran-heran melihat lingkungan yang mendadak berubah, tidak ada pesawat tempur, tidak ada tank, dan tidak ada suara gemuruh tembakan. Tak lama dari itu, terdapat sebuah bola yang menggelinding ke arah Hitler. Saat ia sudah berdiri, ternyata bola itu milik bocil-bocil setempat. Hitler pun langsung menanyakan tentang Martin Bormann, yang mana ia merupakan kanselir Nazi. Para bocah itu pun tak paham apa yang dimaksud Hitler ini dan segera meninggalkannya. Hitler yang berdiri di sana secara tak sengaja terekam oleh kamera jurnalis bernama Fabian. Hitler pun yang masih kebingungan beranjak tuh pergi jalan-jalan untuk keliling. Hingga tiba di suatu tempat yang bernama Gerbang Brandenburg yang kini sudah menjadi tempat wisata. Di tengah kerumunan banyak orang, Hitler menanyakan lokasi kantor konselir. Orang-orang di sana bukannya membantu, malah memotret-motret Hitler seakan-akan ia adalah seorang cosplayer. Singkat cerita, Hitler melihat sosok ibu-ibu yang baginya sudah tidak asing. Namun ketika ia mencoba mendekat, anaknya pun menangis hingga si ibu pun... Semprotan dari ibu-ibu itu pun mengganggu pandangan Hitler. Seketika itu Hitler tak sengaja melihat sebuah koran dan terkejutnya ia ketika mendapati bahwa kini ia berada di tahun 2014. Hitler yang enggas terbangun pun menduga-duga bahwasanya selama ini ia telah diculik oleh musuh, yang mana si musuh ini memanipulasi lingkungan sehingga ia seakan-akan seperti di dunia paralel. Dikarenakan ketakutan, ia pun akhirnya menyerah sambil mengangkat kedua tangan. Si pemilik kios pun tertawa melihat tingkah laku Hitler. Ia menduga bahwa si Hitler ini sedang syuting film dokumenter. Hitler menjelaskan bahwa dirinya selama ini memang berpenampilan seperti itu. Ketika mencoba memperkenalkan diri, si pemilik toko itu pun tak mempercayainya dan menganggap bahwa Hitler telah bergurau. Setelah itu Hitler mulai tuh mencari-cari informasi di setiap majalah dan juga koran. Hitler pun kini mengerti mengapa orang-orang di sini tak mempercayai dirinya adalah Hitler. Itu dikarenakan semua orang menganggap bahwa Hitler sudah lama mati. Hingga mengakibatkan terdapat banyak orang yang memperagakan dirinya secara amatir. Kekecewaan Hitler pun muncul setelah mengetahui bahwa negara Jerman kini sudah dipimpin oleh wanita canggung. Ditambah lagi, negara yang ia perjuangkan telah diganti nama menjadi Republik Federal Jerman. Beralih ke sebuah kantor stasiun televisi yang sedang merapatkan pemimpin direktur baru. Di sana dinyatakan bahwa pemimpin direktur baru itu bernama Belin. Hal itu membuat Christoph, sang wakil direktur, kecewa karena merasa tidak dipercayai selama ini. Ia lalu menemui sebuah jurnalis yang bernama Fabian dan memberikan surat pemecatan dengan dalih biar hemat. Fabian pun nego-nego tuh dengan informasi terbaru yang ia dapatkan. Namun semua bacotannya itu dihiraukan. Ia pun kini bersedih sembari memandangi video yang terakhir ia liput. Tak lama kemudian ibu Fabian menunjuk seorang yang mirip dengan Hitler di video tersebut. Fabian pun berencana menemuinya di tengah kota Berlin. Kembali ke kios pinggiran, Hitler kini disuruh beres-beres sama pemilik toko tersebut. Setelah selesai, si pemilik toko pun menyuruhnya untuk mencuci pakaiannya yang sudah bau asem.
Hitler pun langsung menuju ke tempat laundry, namun di sana si pemilik toko tersebut menolaknya dikarenakan pakaian Hitler sudah terlalu bau. Namun beruntungnya pada akhirnya ada juga yang mau menerimanya. Setelah ia kembali, si pemilik toko pun menghampiri Hitler dengan penuh semangat. Dia berkata bahwa ada seseorang dari televisi swasta sedang mencarinya. Fabian pun di sana langsung memperkenalkan dirinya dengan menirukan gaya bicara Hitler. Di sana Hitler lanjut membicarakan tentang persekutuan Polandia dan Romania untuk mengalahkan Jerman. Namun keduanya masih menganggapnya acting. Fabian di sana berjanji bakal membuat Hitler tenar selama ia memerankan seorang Hitler. Sesampainya di rumah, Fabian pun langsung menceritakan pertemuannya tadi dengan Hitler ke orang tuanya. Ia juga meminjam mobil ibunya untuk dipakai selama 1 minggu. Hitler yang melihat mobil milik Fabian pun merasa ragu dikarenakan mobil tersebut tidak bisa dipakai perang. Selama bersama Hitler, Fabian menggunakan kesempatan itu untuk membuat sebuah video dokumentasi terkait keberadaan sosok Hitler. Ia juga tak lupa memberitahu keberadaan TV untuk menayangkannya. Hitler yang melihat kecanggihan televisi pun takjub. Dia berpikir bahwasannya televisi bisa dimanfaatkannya untuk menjadi media propaganda. Setelah itu Hitler kini mencoba mengumpulkan data-data lagi dengan menanyakan tentang kondisi politik, demokrasi, dan juga sistem pemerintahan ke banyak sumber. Seusai itu mereka mengunjungi peternakan anjing. Fabian pun mewawancarai pemilik peternakan itu, sedangkan Hitler dibuat sibuk oleh serangan anjing kecil. Sampai-sampai ia pun unterwegs sind, dass sofort die Tiere so auf ihn zukommen und ihn. Di lain situasi, Fabian kini menghubungi Christoph dan memberitahunya bahwa dia sedang mengerjakan proyek film dokumenter. Namun hal itu tak membuat Christoph tertarik. Setelah selesai menelpon, Fabian dikagetkan lagi dikarenakan ulah Hitler yang memecahkan kaca mobil milik ibunya Fabian. Ia pun kini makin merasa kesal dan pusing dengan tingkah laku Hitler. Hitler yang merasa bersalah pun langsung membuka jasa pelukis untuk menggantikan kaca tersebut. Namun di lapangan, seluruh orang-orang yang dilukis oleh Hitler hanyalah tertawa setelah melihat hasilnya yang begitu sempurna. Singkat cerita, kini Hitler dan Fabian semakin mulai dikenal orang. Hitler mendapatkan sambutan yang sangat baik dari semua orang. Sedangkan Fabian kini memberanikan diri untuk memperkenalkan Hitler ke Christoph. Ketika Christoph meminta Fabian untuk ngobrol 4 mata, terlihat Hitler di sana langsung memasuki ruangan meeting perusahaan. Di sana ia menyampaikan gagasannya terkait bangsa Jerman ke depannya. Namun semua orang di sana hanya bisa tertawa melihat cara bicara Hitler. Direktur Berlin pun tertarik dengan Hitler. Ia berniat untuk membawa Hitler ke sebuah program komedi televisi. Fabian akhirnya diperbolehkan kerja kembali, sedangkan Hitler diberi ruang kerja oleh Christoph. Di sana Hitler dibimbing oleh seorang pegawai untuk mengoperasikan komputer dan juga memperkenalkan dunia internet. Scene berlanjut di sebuah acara komedi televisi. Di sana Hitler tampil dengan seragam lengkap. Semua orang pun terdiam. Di sana ia menjelaskan betapa mirisnya acara-acara sampah televisi ini. Ia juga berjanji akan berjuang untuk melawan televisi yang dapat berpengaruh buruk. Perkataan Hitler pun mendapat sorakan dari penonton. Sampai-sampai setelah acara itu selesai, banyak orang yang meminta tanda tangan Hitler. Terlihat di sana terdapat sosok komedian yang tidak suka dengan Hitler langsung menyerangnya. Dan akhirnya terpaksa digeret. Berlin dan Christoph pun sepakat akan menayangkan Hitler di berbagai acara televisi. Bahkan banyak YouTuber juga yang men-share keberadaan Hitler ini. Hari demi hari pun semakin terkenal si Hitler. Ia pun memanfaatkan ketenaran itu untuk mengubah sistem pemerintahan di Jerman. Ia juga sampai mendatangi ketua Partai Nasional Demokrat dan menanyakan tentang mobilitas produk dan warga Polandia di Jerman. Mendapat jawaban tidak memuaskan, Hitler pun langsung marah. Di samping itu, Direktur Berlin didatangi oleh polisi dan juga jaksa yang menyampaikan keluhan dari beberapa pihak atas perkataan-perkataan Hitler.
namun mereka tetap memperbolehkan penayangan Hitler di televisi. Setelah itu Direktur Berlin pun langsung mengobrol empat mata dengan Hitler. Di sana ia meminta Hitler untuk menceritakan latar belakangnya. Namun ketika Hitler berbicara, perkataan-perkataannya hanya dianggap candaan. Di sisi lain, pembimbing Hitler memberitahu Christo terkait pengajuan ganti rugi atas penembakan anjing di peternakan. Hal ini dimanfaatkan oleh Christo untuk melengsarkan Direktur Berlin. Di suatu acara televisi bertajuk interview, Hitler diwawancarai di sana dengan orang suruhan Christo. Di sana ia menampilkan perbuatan Hitler yang menembak anjing kecil itu. Direktur Berlin pun akhirnya berhasil dilengsarkan oleh Christo dan digantikan oleh dirinya. Fabian dan Hitler pun kembali ke rumah ibunya dan di sana terlihat Hitler menuliskan kisah awal mula ia berada di tahun 2014. Fabian pun langsung meminta Berlin untuk segera membuat film yang diadaptasi dari catatan Hitler tersebut. Singkat cerita, Hitler pun kembali dipercayai oleh masyarakat Jerman setelah merilis buku yang ia tulis. Ia juga memberikan sumbangan ke Lembaga Perlindungan Hewan untuk menebus kesalahannya kemarin. Di waktu yang sama, Christoph stres dikarenakan rating acara TV-nya turun drastis. Ia mendapatkan ide untuk mengambil alih proyek pembuatan film yang diadaptasi buku Hitler tersebut. Ia pun langsung mengunjungi lokasi syuting. Di sana ia menawarkan bayaran besar sekali untuk mengambil alih film yang mereka buat. Scene beralih ke rumah pendamping Hitler. Di sana Fabian memberitahu tawaran besar dari Christoph. Nenek-nenek yang berada di sana pun tak asing dengan salah satu suara dari mereka. Dan setelah menoleh, ia pun terkaget dengan keberadaan Hitler. Dia juga memberitahu betapa kejamnya pemerintahan Hitler di kala itu. Saat pulang, Fabian kepikiran dengan perkataan nenek-nenek tadi. Ia menyuruhnya untuk berhenti menirukan sosok Hitler untuk kepentingan filmnya. Namun Hitler malah berpendapat, Scene berganti ke adegan syuting di mana diawali Hitler yang baru saja tersadar di tahun 2014. Kemudian Fabian berkata, apa yang sebenarnya terjadi sebelum kamu datang di tempat itu? Hitler pribadi juga bingung. Ia malah memutuskan untuk keluar lokasi syuting. Saat ia sedang di luar, tiba-tiba terdapat preman yang langsung menghajarnya. Ketika Hitler terbangun, Berlin pun memberitahu bahwa yang memukulinya itu adalah preman Nazi amatir. Scene kembali ke Fabian yang sedang mengamati rekaman kejadian awal mula Hitler muncul. Terkagetnya ia ketika melihat asap di tempat Hitler terbangun. Ia pun memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Dan ternyata tempat itu merupakan tempat sejarah bangkit Nazi. Ia pun bergegas ke rumah sakit untuk menemui Hitler, namun Hitler pun sudah tidak ada. Fabian pun menjelaskan kepada Berlin bahwa pria yang selama ini memerankan Hitler adalah Hitler yang asli. Singkat cerita, Fabian pun menemukan Hitler. Di sana ia langsung menodongkan pistol kepadanya. Dia pun berkata bahwa Hitler telah membodohi orang-orang dengan propagandanya. Hitler pun langsung menjawab bahwa rakyat tidak tertipu dengan propagandanya, melainkan secara sadar memilihnya menjadi pemimpin. Mendengar hal itu, Fabian pun langsung menembaknya. Hitler pun terjatuh. Namun anehnya ketika Fabian berbalik, di sana terdapat Hitler yang berkata, "Kau tidak bisa menyingkirkanku. Aku adalah bagian dari kalian semua." Dan di scene ini ternyata kita telah ditipu. Scene ini ternyata merupakan adegan syuting film terbarunya. Dan setelah mengakhiri syuting, semuanya pun mengenang jasa-jasa Fabian yang baru saja meninggal. Tidak diketahui pula kejadian meninggalnya Fabian di film ini. Film pun berakhir.